Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji Tuhan, kembali pada saat ini saya menghampiri saudara lewat video ini. Dan saat ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita sebagai anak Tuhan menjadi tanah yang subur atau tanah yang baik, saudara. Satu ayat saja di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-18. Di situ dikatakan bahwa sebagian benih jatuh di tanah yang baik dan kemudian bertumbuh, lalu menghasilkan buah, saudara. Ada yang 100, 60 dan 30 kali lipat. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, ada beberapa poin yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah percaya, saudara. Poin pertama adalah percaya. Ketika kita mau menjadi tanah yang baik dan menjadi berbuah dalam hidup kita, poin pertama yang harus kita perhatikan adalah percaya. Karena dengan percaya kita bisa memiliki iman, saudara. Dengan percaya kita bisa bergantung kepada Tuhan. Tidak ada orang yang bisa memiliki iman ketika tidak percaya. Firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat, saudara. Amin. Jadi percaya. Ketika kita percaya, itu adalah landasan bagaimana kita memiliki iman. Kemudian poin yang kedua adalah iman, saudara. Iman adalah salah satu hal yang paling penting dalam hidup kita sebagai orang percaya untuk mengiring Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau orang tidak punya iman, saudara, bisa tidak ada terjadi apa-apa dalam hidupnya. Mengapa? Karena saudara tidak memiliki iman. Ya. Kalau kita memiliki percaya, lalu kemudian kita memiliki iman, maka kita bisa mengiring Tuhan yang kita percayai, yang kita imani, saudara. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana kita supaya kita bisa menghasilkan buah, menjadi tanah yang baik dan bisa menghasilkan buah dalam hidup kita. Poin ketiga adalah bertobat, saudara. Bertobat sangat penting bagi setiap orang yang percaya, supaya dia bisa menghasilkan buah. Bertobat adalah mengakui dosa, meminta pengampunan kepada Tuhan, lalu kemudian berhenti untuk berbuat dosa. Itu yang dimaksud dengan pertobatan. Sehingga ada buah pertobatan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, poin penting ini, saudara. Poin keberapa sekarang? Sudah poin ketiga. Kemudian poin yang keempat adalah lahir baru, saudara. Nah, ketika Nikodemus bertanya kepada Yesus, Tuhan, bahwa bagaimanakah supaya kita bisa masuk dalam kerajaan Allah? Yesus menjawab, saudara, orang yang mau masuk itu harus lahir baru. Lalu kemudian Nikodemus itu tidak mengerti maksud daripada Tuhan Yesus. Tidak mengerti, saudara.
Ya, makanya Yesus menjelaskan secara rinci kepada Nikodemus. Nikodemus bertanya, apakah saya harus masuk di dalam kandungan ibuku kembali, lalu kemudian dilahirkan kembali? Ya, kalau orang yang tidak mengerti firman Tuhan, memang begitu, saudara. Tetapi kalau orang yang mengerti firman Tuhan, lahir baru, saudara, adalah berbalik, saudara, mengalami perubahan dalam hidup kita. Mungkin kita dulu seorang penjahat, mungkin kita dulu seorang perampok, mungkin kita dulu seorang koruptor dan sebagainya, saudara. Tapi ketika kita sudah dilahirkan baru dalam Kristus Yesus, maka kita berbalik arah, ya, dari hidup yang lama ke hidup yang baru, saudara. Jadi lahir baru sangat penting bagi orang yang percaya yang mau menghasilkan buah. Sehingga benih firman Tuhan dalam hidup kita jatuh di tanah yang baik, yaitu hidup kita, hati kita, kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita adalah tanah yang baik, ladang yang baik, sehingga firman Tuhan ketika ditaburkan, ketika kita mengerti, saudara, maka kita bisa menghasilkan apa, saudara? Lahir baru, saudara. Berbuah dalam hidup kita. Itu poin keempat, saudara. Nah, sekarang kita masuk di poin yang terakhir, saudara. Ini yang penting, ya. Kelima poin tadi itu sangat penting bagi orang percaya. Nah, poin kelima adalah orang percaya harus memiliki kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Jadi ketika kita mampu, saudara, bisa melakukan firman Tuhan, itulah yang dimaksud Allah kita. Hasilkanlah buah pertobatan. Jadi ketika kita hidup percaya, memiliki iman, bertobat, berhenti dari dosa, kemudian lahir baru, dan kemudian yang terakhir, saudara, melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, saudara. Kita tidak bisa hidup mengiring Kristus ketika kita mau hanya menyenangkan diri kita sendiri. Tidak akan bisa, saudara. Tapi ketika kita hidup mengalami banyak tantangan, mungkin penderitaan, saudara, mungkin tantangan-tantangan yang, saudara, kalau sebagai manusia mungkin sangat berat. Tetapi ketika kita terus berjalan bersama Kristus, terus melakukan firman Tuhan, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, saudara, mengalami penderitaan, tapi kita bisa melakukan firman Tuhan, maka saudara akan menghasilkan buah. Saudara akan menjadi tanah yang baik, menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang menghasilkan buah pertobatan. 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Saya percaya, saudara, dimanapun Anda berada, pasti diberkati. God bless you.